Halo, kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan materi minggu lalu, masih dalam bab 7 dengan subbab psikologi pesan. Halo semuanya, nama saya Orlin Samara dan saya akan menjelaskan tentang psikologi pesan. Pertama-tama, apa itu psikologi pesan? Psikologi pesan adalah proses komunikasi yang berhubungan dengan pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Adapun psikologi pesan ini dibagi menjadi 3, yaitu pesan linguistik, pesan paralinguistik, dan pesan ekstralinguistik. Pesan linguistik adalah pesan dalam bentuk kata-kata dan kalimat, sedangkan pesan paralinguistik adalah cara mengucapkan kata-kata dan kalimat dengan cara-cara tertentu yang memberikan maksud tersendiri. Dan yang terakhir adalah pesan ekstralinguistik, yaitu cara menyampaikan pesan dengan cara-cara lain selain dengan bahasa, seperti dengan isyarat atau gestur. Kemudian ada pesan linguistik. Dipercayai ada 2 cara untuk mendefinisikan bahasa, yaitu secara fungsional dan secara formal. Definisi secara fungsional adalah untuk melihat bahasa dari segi fungsinya sehingga dapat diartikan sebagai alat yang dimiliki bersama untuk mengungkapkan gagasan atau socially share for expressing ideas. Sedangkan definisi formal adalah bahasa sebagai semua kalimat yang terbayangkan dan dapat dibuat menurut peraturan tata bahasa. Maksud dari definisi-definisi bahasa ini adalah bahasa hanya dipahami bila ada kesepakatan di antara anggota-anggota kelompok sosial untuk menggunakannya. Setiap bahasa juga mempunyai peraturan bagaimana harus disusun dan dirangkaikan supaya memberikan arti. Menurut Miller, untuk mampu menggunakan bahasa tertentu, kita harus menguasai ketiga tahap pengetahuan bahasa dan ditambah dengan 2 tahap lagi. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, menurut Miller, untuk mampu menggunakan bahasa tertentu, individu harus menguasai 3 tahap pengetahuan tata bahasa dan ditambah dengan 2 tahap lagi. Tahap pertama adalah memiliki informasi kronologis tentang bunyi-bunyi dalam bahasa itu. Seperti misalnya, kita harus dapat membedakan bunyi satu kata dengan bunyi kata lainnya. Yang kedua, kita harus memiliki pengetahuan sintaksis tentang cara pembentukan kalimat. Misalnya, dalam membuat kalimat dalam satu bahasa tertentu, kita harus mengetahui tata bahasa tersebut agar kalimat dapat dipahami. Tahap ketiga, kita harus mengetahui secara leksikal arti kata atau gabungan kata-kata. Misalnya kita harus tahu apa arti kata dari satu kata tersebut sendiri dan kata yang telah digabungkan dengan kata lainnya. Tahap keempat, lingkungan di sekitar dan bahasa yang dibicarakan. Dan yang terakhir, tahap kelima adalah kita harus mempunyai sistem kepercayaan untuk menilai apa yang kita dengar. Kemudian, bagaimana kita dapat berbahasa? Menurut teori belajar, anak-anak memperoleh pengetahuan bahasa melalui 3 proses, yaitu asosiasi, imitasi, dan pengetahuan atau peneguhan. Asosiasi adalah melazimkan suatu bunyi dengan objek tertentu. Kemudian imitasi adalah menirukan pengucapan dan struktur kalimat yang didengarnya. Yang ketiga, peneguhan. Ungkapan kegembiraan yang dinyatakan ketika anak mengucapkan kata-kata dengan benar. Psikolog dari Harvard, Skinner, menerapkan 3 prinsip ini ketika ia menjelaskan 3 macam respon yang terjadi pada anak-anak kecil, yang disebutnya sebagai respon man, tag, dan echoic. Respon man dimulai ketika anak-anak mengeluarkan bunyi secara sembarang. Lalu kemudian respon tag terjadi apabila anak menyentuh objek kemudian secara sembarang ia mengucapkan bunyi. Dan yang terakhir adalah respon echoic. Terjadi ketika anak menirukan ucapan orang tuanya dalam hubungan dengan stimulus tertentu. Kemudian, menurut Chomsky, setiap anak mampu menggunakan suatu bahasa karena daya pengetahuan bawaan atau pre-existing knowledge yang telah diprogram secara genetik dalam otak kita, yaitu LAD atau Linguistic Acquisition Device. LAD ini tidak mengandung kata, arti, atau gagasan, tetapi hanya suatu sistem yang memungkinkan manusia menggabungkan komponen-komponen bahasa. Meskipun bentuk luar bahasa di dunia ini berbeda-beda, bahasa-bahasa itu mempunyai kesamaan dalam struktur pokok yang mendasarinya. Chomsky menyebutnya sebagai linguistik universal. Kemudian ada teori nativisme yang menggambarkan anak memperoleh pengetahuan tentang bahasa ketika bahasa yang didengar membangkitkan respon bawaan dari kemampuan berbahasa. Dan ini juga ada kaitannya dengan
teori LED yang dikemukakan oleh Chomsky sebelumnya. Kemudian juga ada teori perkembangan mental dari Piaget memperkuat teori Chomsky dengan menunjukkan adanya struktur universal yang menimbulkan pola berpikir pada tahap-tahap tertentu dalam perkembangan mental anak-anak. Bahasa dan proses berpikir. Menurut salah satu teori, Principle of Linguistic Relativity, bahasa menyebabkan kita memandang realitas sosial dengan cara yang tertentu. Dan teori ini dikemukakan oleh von Humboldt, Sapir, Whorf, dan Cassirer. Selanjutnya, contoh dari teori ini bisa kalian lihat di buku halaman 340 dan 341. Kemudian dapat disimpulkan bahwa pandangan kita terhadap dunia dibentuk oleh bahasa. Dan karena bahasa berbeda, pandangan kita pun juga ikut berbeda. Kemudian Whorf juga menjelaskan bahwa kategori gramatikal suatu bahasa menunjukkan kategori kognitif dari pemakaian bahasa tersebut. Bahasa juga memungkinkan kita menyandi atau code peristiwa-peristiwa dan objek-objek dalam bentuk kata-kata. Dan yang terakhir, dalam bahasa, dengan bahasa individu dapat mengomunikasikan pemikiran kepada individu lain dan menerima pemikiran satu sama lain. Nah, di sini aku mau jelasin tentang 3 klasifikasi makna oleh Brodbeck. Pertama, ada makna inferensial, menunjukkan objek, pikiran, gagasan, dan konsep yang dirujuk dari kata tersebut. Contohnya, baju yang kita pakai memiliki banyak kata-kata untuk menunjukkan hal itu. Maksudnya kayak, baju bisa disebut juga sebagai pakaian, sandang, atau busana. Selanjutnya ada makna signifikan. Suatu istilah dihubungkan dengan konsep lain yang penemuan barunya menunjukkan kesalahan pada konsep lama. Contohnya, arti konde pada perempuan kalau dulu ada perbedaan antara perempuan yang sudah menikah dan masih gadis. Kalau sudah menikah, kondenya sebelah kanan, sedangkan yang masih gadis, kondenya sebelah kiri. Tetapi karena perkembangan zaman yang sekarang sudah tidak ada perbedaan lagi, karena baik gadis maupun belum dan sudah menikah memakai konde 2 yang sering disebut konde pingkan. Selanjutnya, makna intensional. Makna yang hanya dimiliki oleh pemberi lambang atau pemakna. Makna ini tidak terdapat pada pikiran orang, hanya dimiliki oleh komunikator. 2 makna intensional boleh jadi serupa tetapi tidak sama. Contohnya, ketika seseorang menangis karena bahagia, orang lain bisa jadi melihat dia menangis karena telah disakiti atau merasa sedih. Makna tidak terletak pada kata-kata, tetapi pada pikiran orang, pada persepsinya. Makna terbentuk karena pengalaman individu. Berikut adalah gambar diagram classical conditioning oleh Ivan Pavlov. US adalah unconditioned stimulus. UR adalah unconditioned response. CS adalah conditioned stimulus. Dan CR adalah conditioned response. Contoh dalam membaca diagram ini adalah ketika guru berada dalam kelas, guru menyuruh siswa membuka aplikasi Word. Aplikasi ini adalah US, dan guru mengetik pada aplikasi Word. Guru mengetik ini disebut CS. Kemudian, siswa membuka aplikasi Word seperti yang diperintah oleh guru dan mengetik sesuai contoh. Inilah yang disebut UR. Dan perilaku tersebut dilakukan guru dalam 2 pertemuan. Ketika pertemuan ketiga, guru langsung mengetik dokumen pada Word dan secara langsung siswa mengikuti membuka aplikasi Word dan mengetik di Word tanpa disuruh. Yang berarti kegiatan spontan siswa dalam mengikuti gurunya di contoh-contoh sebelumnya adalah CR. Seandainya CS tidak dipasangkan dengan US, maka siswa akan kebingungan dan bertanya maksud guru mengetik seperti yang dicontohkan. Selanjutnya ada 2 macam kata yang diklasifikasikan oleh Hayakawa. Pertama ada snare words, kata erangan. Kedua ada pure words, kata eongan. Yang pertama, snare words itu adalah kata-kata yang bernada negatif. Biasanya dikatakan juga dengan tanda seru. Contohnya bajingan gitu, bangsat, anjing kayak gitu. Kalau yang pure word, kata eongan adalah kata-kata pujian atau yang positif, yang baik-baik. Misalnya, kamu cantik banget,
kamu baik banget, kamu dermawan banget, kayak gitu. Kesamaan kata karena pengalaman yang sama disebut isomorfisme. Isomorfisme terjadi bila komunikasi berasal dari budaya yang sama, status sosial yang sama, pendidikan yang sama, dan ideologi yang sama. Namun, tidak ada yang dinamakan isomorfisme total, karena setiap manusia perorangan akan tumbuh di lingkungannya masing-masing. Makna tidak selalu sama dengan apa yang tertulis di kamus. Misalnya, ada orang lucu banget, gemas wajahnya, tapi dia sebenarnya umur 20 tahun. Nah, terus kita bilang, ih lucu banget, kayak bayi. Nah, kalau di kamus kan, bayi itu adalah anak kecil, baru lahir, belum sampai 1 tahun atau 2 tahun. Tapi karena si orang ini lucu, jadi kita nyebut dia kayak bayi, karena dia lucu banget. Padahal dia sendiri udah berumur 20 tahun. Selanjutnya adalah teori general semantik. General semantics tidak menjelaskan proses penyandian, melainkan ia menunjukkan karakteristik bahasa yang mempersulit proses ini. Ia menguraikan kesalahan penggunaan bahasa. Berdasarkan asumsi dasar dari Korzybski, bahasa sering tidak lengkap mewakili kenyataan. Kata-kata hanya menangkap sebagian aspek dari kenyataan saja. Di buku dijelaskan tentang 4 nasihat Korzybski dan Hayakawa. Pertama, berhati-hati dengan abstraksi. Kedua, berhati-hati dengan dimensi waktu. Ketiga, jangan mengacaukan kata dengan rujukannya. Dan keempat, jangan mengacaukan pengalaman dengan kesimpulan. Nasihat pertama yaitu berhati-hati dengan abstraksi. Bahasa menggunakan abstraksi. Abstraksi adalah proses memilih unsur-unsur realitas untuk membedakan dari hal-hal yang lain. Ketika kita melakukan kategorisasi, kita menempatkan realitas dalam kategori tertentu. Contohnya, bila kita memegang sebuah buku. Buku adalah kategori yang didasarkan pada kenyataan bahwa ini adalah kumpulan kertas yang dijilid hingga tebal. Jadi, buku yang dipegang ini adalah suatu kategori dengan buku induk di kantor, buku catatan anak, atau buku bacaan di perpustakaan. Kita bisa mengabstraksikan dengan melihat bahan materialnya. Namun, dengan melihat fungsi informasinya, buku ini juga bisa disebut sebagai media cetak, yang mana sama dengan kategori surat kabar, majalah, pamflet, dan sebagainya. Abstraksi menyebabkan cara-cara penggunaan bahasa yang tidak cermat. Di antaranya adalah date level abstracting, undue identification, dan two-valued evaluation. Date level abstracting terjadi bila kita berhenti pada tingkat abstraksi tertentu, antara abstraksi tinggi atau rendah. Kata-kata yang berabstraksi tinggi seperti kemerdekaan, keadilan, demokrasi, mengandung makna yang terlalu luas sehingga tidak jelas apa yang dimaksudkan. Contohnya, seorang politikus senang menggunakan kata-kata untuk menarik perhatian, memperoleh dukungan. Contohnya, kami berjuang membela kepentingan rakyat. Siapa yang dimaksud rakyat? Apakah penduduk desa, pejabat, atau pendukungnya? Untuk mengatasi ini, General Semantics memberikan nasihat untuk memberikan contoh pada apa yang sedang dijabarkan. Selanjutnya ada undue identification. Adalah identifikasi yang tidak layak. Istilah lain untuk ini ialah overgeneralisasi. Contohnya, seorang wanita yang disakiti oleh pria akan berkata bahwa semua laki-laki di dunia ini sama saja. Padahal, kata-kata itu tidaklah benar. Untuk itu, General Semantic memberi nasihat yaitu indexing. Kita meletakkan indeks pada setiap kata. Misalnya, yang menyakitiku adalah pacarku, atau yang menyakitiku adalah mantanku. Yang ketiga ada two-valued evaluation, adalah penilaian dari 2 nilai. Pemikiran kalau begitu, atau kau begini, atau yang biasa dibilang dalam bahasa Inggris, either or thinking. Ialah kecenderungan menggunakan hanya 2 kata untuk melekeskan keadaan, misalnya, besar dan kecil, bodoh dan pintar. Dalam mengatasi hal ini, General Semantic menyarankan untuk menggunakan kata-kata yang menunjukkan gradasi. Misalnya, sangat jujur, agak jujur, kurang jujur, dan hampir tidak jujur.
Selanjutnya, ada berhati-hati dengan dimensi waktu. Bahasa itu statis, bukan dinamis. Contohnya, bila Andi berumur 5 tahun adalah bocah ingusan, maka Andi berumur 17 tahun tidak bisa lagi dibilang sebagai bocah ingusan. Karena seiring dia berkembang dan mempelajari hal-hal baru, Andi tidak lagi ingusan, karena dia sudah mengerti bahwa ingusan adalah tindakan yang jorok. Kesalahan ini bisa digunakan ketika kita bercerita tentang sesuatu. Misalnya, Andi bocah ingusan, gini. Nah, kita tuh udah nggak boleh pakai kata-kata seperti itu. Di sini disarankan untuk menggunakan dating atau penganggalan. Misalnya, menceritakan bahwa Andi saat 5 tahun, yaitu ingusan, kayak gitu. Jangan mengacaukan kata dengan rujukannya. Kata bukan rujukan, kata hanya mewakili rujukan. Kita menyalahgunakan bahasa bila kita memandang seakan-akan pernyataan kita adalah lukisan objektif dari realitas. Misalnya, jeruk ini manis atau ruangan ini panas. Padahal, hal-hal tersebut hanyalah asumsi yang bisa dirasakan oleh diri kita sendiri. Bisa jadi untuk orang lain, jeruk itu tidak manis ataupun kecut dan ruangan ini dingin. Untuk mengatasi hal tersebut, para pendukung general semantik menyarankan penambahan menurut saya di ujung atau di awal kalimat. Terakhir, jangan mengacaukan pengalaman dengan kesimpulan. Ketika melihat fakta lalu membuat pernyataan, hal tersebut disebut pengamatan. Pengamatan tidak sama dengan kesimpulan. Dalam pengamatan, kita menghubungkan lambang dengan rujukan. Dalam kesimpulan, kita menggunakan pemikiran. Pengamatan dapat diuji dan diverifikasi karena itu fakta. Sebaliknya, penyimpulan tidak dapat diuji secara empiris. Pengamatan adalah ketika kita melihat buku di atas meja. Kita akan bilang, buku itu berada di atas meja. Contoh kesimpulan adalah, buku itu tidak dikembalikan di tempatnya karena ia tergeletak begitu saja di atas meja. Halo, saya Nanda, NIM 80 akan menjelaskan topik ketiga, yaitu pesan nonverbal. Pada topik ini, kita akan membahas tentang bagaimana orang menggunakan pesan nonverbal dalam komunikasi. Kita juga akan mengulas mengenai apa saja fungsi pesan nonverbal dan klasifikasi pesan nonverbal secara rinci. Secara sadar maupun tidak, sebenarnya kita sudah menggunakan pesan nonverbal dalam berkomunikasi. Misalnya saja dengan melalui ekspresi wajah, nada, dan volume saat berbicara, maupun postur tubuh yang condong ke arah orang yang diajak berbicara yang menunjukkan minat dan ketertarikan. Serta masih banyak lagi contoh pesan nonverbal yang kita gunakan secara sadar maupun tidak. Yang pertama, kita akan membahas tentang fungsi pesan nonverbal. Menurut Korzybski dan kawan-kawan, bahasa sebenarnya sudah dapat menyampaikan informasi kepada orang lain meskipun terbatas. Lalu, apa fungsi pesan nonverbal? Menurut Mark L. Knapp, ada 5 fungsi pesan nonverbal dalam hubungannya dengan pesan verbal. Yang pertama adalah repetisi, yaitu mengulang kembali gagasan yang sudah disampaikan secara verbal. Misalnya, saya menganggukkan kepala setelah memberi pernyataan setuju terhadap sesuatu atau berkata ya, dan menggeleng setelah memberikan penolakan atau berkata tidak. Fungsi yang kedua adalah substitusi, yaitu menggantikan lambang-lambang verbal. Intinya, kita dapat menyampaikan sebuah informasi tanpa perlu berbicara. Misalnya, ketika ada seorang pengamen yang mendekat ke saya, tanpa berbicara apapun, saya menggoyangkan tangan dengan telapak tangan ke depan sebagai pengganti kata tidak. Yang ketiga, fungsi kontradiksi, yaitu menolak pesan verbal atau memberikan makna yang lain terhadap pesan verbal. Misalnya, saya memuji teman dengan kata-kata, "Hebat kamu ya," dengan menggunakan nada yang mencibir. Nada saya yang mencibir itu memberikan makna yang lain di balik pesan verbal yang saya sampaikan. Kemudian yang keempat, ada fungsi komplement, yaitu melengkapi dan memperkaya makna pesan nonverbal.
Misalnya, saya menunjukkan raut wajah yang menunjukkan tingkat penderitaan yang tidak terungkap kata-kata. Kemudian yang terakhir ada fungsi aksentuasi, yaitu menegaskan atau menggarisbawahi pesan verbal. Misalnya, saya menggebrak meja untuk mengungkapkan rasa ketidaksetujuan saya. Dalam kaitannya dengan tinjauan psikologis terhadap peranan pesan nonverbal dalam perilaku komunikasi, The Legaliters menyebutkan ada 6 alasan mengapa pesan nonverbal sangat penting. Pertama, faktor-faktor nonverbal saat menemukan makna dalam komunikasi interpersonal. Maksudnya adalah ketika kita mengobrol atau berkomunikasi tatap muka, kita sebenarnya banyak menyampaikan pesan, gagasan, dan pikiran kita lewat pesan-pesan nonverbal. Pada dasarnya, orang lain pun juga lebih banyak membaca pikiran kita lewat petunjuk-petunjuk nonverbal. Menurut Bert Wistel dan Mehrabian, makna percakapan lebih banyak dilakukan melalui pesan nonverbal. Maka dari itu, kita dapat memahami mengapa kalimat-kalimat yang tidak lengkap dalam percakapan masih dapat diberi arti. Misalnya saja, kita maklum akan apa yang dimaksud oleh teman kita ketika ia mendeskripsikan ciri-ciri fisik seseorang dengan kalimat yang tidak selesai dengan menggunakan kata pokoknya. Tapi ketika kita melihat gerak kepala, tubuh, dan tangan, kita dapat membayangkan sosok seperti apa yang sedang dideskripsikan oleh teman kita itu. Kedua, perasaan dan emosi lebih cermat disampaikan lewat pesan nonverbal ketimbang pesan verbal. Contoh, bayangkan saja ketika kita ingin menuliskan surat untuk pacar. Kita akan kesulitan dalam menemukan kata-kata yang tepat untuk menyatakan sesuatu yang bisa kita lakukan secara nonverbal. Kita pasti akan kesulitan untuk menuliskan getaran suara, tarikan nafas, kesayuan mata, dan detak jantung dalam surat kita. Nah, menurut Mehrabian, hanya 7% perasaan kasih sayang dapat dikomunikasikan dengan kata-kata. Selebihnya, 38% dikomunikasikan lewat suara, dan 55% dikomunikasikan melalui ungkapan wajah, seperti senyum, kontak mata, dan lain sebagainya. Ketiga, pesan nonverbal menyampaikan makna dan maksud yang relatif bebas dari penipuan, distorsi, dan kerancuan. Pesan nonverbal ini kan sebenarnya jarang dapat diatur oleh komunikator secara sadar, kecuali aktor-aktor yang terlatih. Nah, oleh karena itu kita semua itu sebenarnya lebih jujur berkomunikasi melalui pesan nonverbal. Contohnya saja, ketika kita tidak sengaja berbuat salah kepada teman kita, kemudian kita menanyakan, "Kamu marah?" dan mendapat jawaban tidak dari teman kita yang disertai dengan raut wajah yang marah, kemudian tangan mengepal. Disitulah kita tahu bahwa sebenarnya teman kita itu marah. Oleh karena itu, kita mengenal situasi komunikasi yang disebut double binding, yaitu ketika pesan nonverbal bertentangan dengan pesan verbal. Nah, ketika situasi ini terjadi, orang cenderung bersandar pada pesan nonverbal. Keempat, pesan nonverbal mempunyai fungsi metakomunikatif yang sangat diperlukan untuk mencapai komunikasi yang berkualitas tinggi. Nah, fungsi metakomunikatif ini artinya adalah memberikan informasi tambahan yang memperjelas maksud dan makna pesan. Jadi ini sebenarnya sama dengan yang disebutkan oleh Mark L. Knapp tadi, yang berupa fungsi repetisi, kontradiksi, komplement, dan aksentuasi. Semua ini tujuannya adalah untuk menambah kadar informasi dalam penyampaian pesan. Kelima, pesan nonverbal merupakan cara komunikasi yang lebih efisien dibandingkan dengan pesan verbal. Dari segi waktu, pesan verbal sangat tidak efisien karena dalam pesan verbal selalu terdapat redundansi atau lebih banyak penggunaan lambang dari yang diperlukan. Lalu repetisi, ambiguitas, dan abstraksi. Diperlukan lebih banyak waktu untuk mengungkapkan pikiran kita secara verbal daripada secara nonverbal. Keenam, pesan nonverbal merupakan sarana sugesti yang paling tepat. Sugesti di sini dimaksudkan menyarankan sesuatu kepada orang lain secara implisit atau secara tersirat.
Hal ini disebabkan karena adanya situasi komunikasi yang menuntut kita untuk mengungkapkan gagasan atau emosi secara tidak langsung. Contohnya, kita dapat memuji orang secara verbal, tetapi mengecamnya secara nonverbal. Kemudian kita akan membahas tentang klasifikasi pesan nonverbal. Sebenarnya belum ada kesepakatan di antara para ahli komunikasi nonverbal tentang pesan nonverbal. Duncan menyebutkan bahwa ada 6 jenis pesan nonverbal, yaitu kinesik atau gerak tubuh, paralinguistik atau suara, proksemik atau penggunaan ruangan personal dan sosial, olfaksi atau penciuman, sensitivitas kulit, dan faktor artifaktual seperti pakaian dan kosmetik. Sedangkan Skeflen menyebutnya dengan istilah lain, yaitu kinestik, sentuhan, bau-bauan, teritorial, proksemik, dan artifaktual. Nah, merujuk pada klasifikasi Letters, kita akan membagi pesan verbal pada 3 kelompok besar, yaitu pesan nonverbal visual, yang meliputi kinesik, proksemik, dan artifaktual, pesan nonverbal auditif, yang terdiri dari pesan paralinguistik, dan pesan nonverbal non-visual non-auditif, yang tidak berupa kata-kata, tidak terlihat, dan tidak terdengar, meliputi sentuhan dan penciuman. Pertama, kita akan membahas kelompok pesan nonverbal visual, yaitu pesan kinesik. Nah, pesan kinesik adalah pesan yang menggunakan gerakan tubuh dan terdiri dari 3 komponen utama, yaitu pesan fasial, pesan gestural, dan pesan postural. Kita masuk ke yang pertama, yaitu pesan fasial, yaitu pesan yang menggunakan air muka untuk menyampaikan makna tertentu. Nah, berbagai penelitian menunjukkan bahwa wajah menyampaikan paling sedikit 10 kelompok makna, yaitu kebahagiaan, rasa terkejut, ketakutan, kemarahan, kesedihan, kemuakan, pengecaman, minat, ketakjuban, dan tekad. Di antara seluruh penelitian tentang wajah yang telah dilakukan, kemudian Letters menyimpulkannya. Yang pertama, wajah itu mengkomunikasikan perasaan senang atau tidak senang, yang menunjukkan bagaimana komunikator memandang objek penelitian apakah baik atau jelek. Kedua, wajah mengkomunikasikan rasa minat atau tak minat keterlibatan dalam lingkungan. Ketiga, wajah mengkomunikasikan intensitas keterlibatan dalam suatu situasi. Keempat, wajah mengkomunikasikan tingkat pengendalian individu terhadap pernyataannya sendiri. 5. Wajah mengkomunikasikan adanya atau kurangnya pengertian. 2. Pesan gestural menunjukkan gerakan sebagian anggota badan seperti mata dan tangan untuk mengkomunikasikan berbagai makna. Menurut Galloway, pesan gestural kita digunakan untuk mengungkapkan berbagai makna, yaitu pertama, mendorong atau membatasi. 2. Menyesuaikan atau mempertentangkan. 3. Responsif atau tak responsif. 4. Pernyataan positif atau negatif. 5. Memperhatikan atau tidak memperhatikan. 6. Melancarkan atau tidak reseptif. 7. Menyetujui atau menolak. Pesan gestural yang mempertentangkan terjadi apabila pesan gestural memberikan arti lain dari pesan verbal atau pesan lainnya. Kemudian, pesan gestural tak responsif menunjukkan gestur yang tidak ada kaitannya dengan pesan yang diresponnya. Pesan gestural negatif mengungkapkan sikap dingin, merendahkan, atau menolak. Pesan gestural tak responsif mengabaikan permintaan untuk bertindak. Contoh dari pesan gestural adalah thumbs up yang berarti setuju, 5 jari yang diangkat semua menunjukkan tanda berhenti, mengangkat bahu tanda ketidaktahuan, menggeleng untuk menolak atau tidak setuju, mengangguk untuk mengatakan setuju, dan tersenyum sebagai tanda bahagia. 3. Pesan postural berkenaan dengan keseluruhan anggota badan. Contoh, postur perwira TNI yang berdiri tegak akan berbeda dengan postur murid di hadapan gurunya. Mehrabian menyebutkan 3 makna yang dapat disampaikan melalui postur, yaitu immediacy, power, dan responsiveness. Immediacy adalah ungkapan kesukaan atau ketidaksukaan terhadap individu yang lain. Contoh, postur tubuh yang condong ke arah yang diajak bicara,
menunjukkan kesukaan dan penilaian positif. Kedua, power. Power mengungkapkan status yang tinggi pada diri komunikator. Misalnya saja postur badan yang tegak, membusungkan dada. Biasanya statusnya lebih tinggi. Kemudian ada postur yang menunduk, yang biasanya statusnya lebih rendah. Dan yang terakhir, individu mengkomunikasikan responsiveness bila ia bereaksi secara emosional pada lingkungan, secara positif dan negatif. Bila postur kita tidak berubah, maka kita mengungkapkan sikap yang tidak responsif. Yang kedua, dari kelompok pesan kinesik, yaitu pesan proksemik yang disampaikan melalui pengaturan jarak dan ruang. Umumnya, dengan mengatur jarak, kita mengungkapkan keakraban kita dengan orang lain. Pesan proksemik juga diungkapkan dengan mengatur ruangan objek dan rancangan interior. Edward Hall menyebutkan bahwa ada 4 macam jarak yang dipergunakan oleh orang Amerika ketika berhubungan dengan orang lain. Di Indonesia, tampaknya belum ada penelitian tentang perbedaan pengaturan jarak. Dapat kita lihat melalui tabel 7 halaman 361 bahwa Edward Hall membagi pengaturan jarak menjadi 4, yaitu akrab, personal, sosial, dan publik. Yang pertama, jarak akrab dengan fase dekat 0-6 inci. Contohnya ada pasangan yang berpelukan, berbisik lembut. Yang kedua, jarak akrab fase jauh 6-18 inci. Contoh ibu anak yang melihat buku bersama, sahabat dekat yang membicarakan rahasia, dan bisikan yang terdengar. Kedua, jarak personal fase dekat 18-30 inci. Contohnya ada suami istri yang merencanakan pesta, orang tua anak ketika mengobrol, suara lembut ketika di rumah, dan suara penuh di luar. Kemudian jarak personal fase jauh 30-4 inci. Contoh pembicaraan tentang hal-hal yang melibatkan kepentingan personal dan obrolan sambil meminum kopi. Ketiga, jarak sosial fase dekat 4-7 inci. Contohnya diskusi bisnis yang impersonal, obrolan dengan teman kerja, pekerjaan dalam satu perjumpaan sambil lalu. Kemudian jarak sosial fase jauh 7-12 inci, yaitu diskusi bisnis yang lebih formal, jarak yang diatur ketika kita ingin sendiri. Yang keempat, jarak publik fase dekat 12-25 inci. Contoh, suara keras dengan volume tidak penuh dan orang yang berbicara di depan kelompok kecil. Dan terakhir, jarak publik fase jauh 25 inci. Contohnya ada pidato. 3. Pesan artifaktual diungkapkan melalui penampilan tubuh, pakaian, dan kosmetik. Walaupun bentuk tubuh relatif menetap, namun kita cenderung berupaya untuk membentuk citra tubuh dengan pakaian dan kosmetik. Umumnya, pakaian kita gunakan untuk menyampaikan identitas kita, yang berarti menunjukkan pada orang lain bagaimana perilaku kita dan bagaimana orang lain sepatutnya memperlakukan kita. Selain itu, pakaian dipakai untuk menyampaikan perasaan, seperti pada penggunaan baju berwarna hitam untuk duka cita. Selain itu, pakaian juga menunjukkan status dan peranan kita, seperti seragam tentara dengan berbagai atribut yang menunjukkan pangkat dan prestasi. Kemudian yang terakhir pakaian juga menunjukkan formalitas, seperti penggunaan setelan jas untuk situasi formal dan penggunaan sandal yang menunjukkan situasi informal. Untuk penggunaan kosmetik seperti yang dinyatakan oleh MS Wetmore Cosmetic Studio di Encino, California, dapat mengungkapkan kesehatan. Misalnya dengan menggunakan base makeup untuk meratakan noda kulit, kemudian juga untuk mengungkapkan sikap yang ekspresif dan komunikatif dengan memoles mata dan menunjukkan kehangatan dengan mengatur warna bibir. Kemudian kita akan membahas pesan paralinguistik yang termasuk dalam kelompok pesan auditif. Pesan paralinguistik adalah pesan nonverbal yang berhubungan dengan cara mengucapkan pesan verbal. Satu pesan verbal yang sama dapat menyampaikan arti yang berbeda bila diucapkan dengan cara yang berbeda. Mari kita lihat contoh di buku halaman 363 dengan kalimat Ayah Sidin mengambil rantai anjing.
Saya dapat menggunakan 3 cara pengucapan yang berbeda untuk satu kalimat ini. Yang pertama, ayah, Sidin mengambil rantai anjing. Kedua, ayah Sidin mengambil rantai anjing. Ketiga, ayah Sidin mengambil rantai anjing. Cara mengucapkan yang berbeda ini memberikan arti yang sangat berlainan. Kalimat tersebut dapat diucapkan dengan intonasi yang berlainan untuk menunjukkan pertanyaan, keraguan, keyakinan, atau penolakan. Nah, pesan paralinguistik terdiri atas nada, kualitas suara, volume, kecepatan, dan ritme. Nada atau pitch menunjukkan jumlah getaran atau gelombang yang dihasilkan oleh sumber bunyi. Makin banyak jumlah getaran, makin tinggi nada. Nada dapat mengungkapkan gairah, ketakutan, kesedihan, kesungguhan, atau kasih sayang. Nada juga dapat memperteguh dampak kata yang kita ucapkan. Beberapa penelitian menyatakan bahwa nada sering digunakan untuk mengungkapkan identitas diri dan mempengaruhi orang lain. Seperti contoh, nada pidato Bung Tomo yang mengungkapkan kesungguhan dan membakar semangat yang mampu mempengaruhi dan menggerakkan pemuda Indonesia untuk melawan tentara Inggris. Orang yang berbicara tanpa banyak perubahan nada disebut monoton. 2. Kualitas suara menunjukkan penuh atau tipisnya suara. Setiap individu mempunyai kualitas suara tersendiri, sehingga kualitas suara mengungkapkan identitas dan kepribadiannya. Contoh, biasanya suara berat dikaitkan dengan kewibawaan. Yang ketiga, volume. Volume menunjukkan tinggi rendahnya suara. Volume, kecepatan, dan ritme dapat menggarisbawahi pernyataan dan mengungkapkan perasaan. Seperti contohnya, ketika kita marah atau ingin menegaskan sesuatu, kita cenderung menaikkan volume suara kita. Bila kita ingin mengungkapkan perasaan sayang atau pengertian, kita merendahkan volume suara kita. Yang terakhir, kita akan membahas tentang pesan sentuhan dan bau-bauan yang termasuk ke dalam pesan nonverbal, nonvisual, dan nonvokal. Penelitian tentang sentuhan dan bau-bauan sebagai pesan komunikasi masih jarang sekali, padahal serat-serat penginderaan dari kulit atau penerima sentuhan yang masuk ke tulang belakang berjumlah lebih dari 1,5 juta. Selain itu, indera pencium juga bekerja setiap saat. Alat penerima sentuhan yaitu kulit, mampu menerima dan membedakan berbagai emosi yang disampaikan orang melalui sentuhan. Sebenarnya sejak kecil manusia telah lazim untuk menerima sentuhan, biasanya merupakan ungkapan keakraban dan kasih sayang. Alma Smith, peneliti dari Laboratorium Komunikasi Kulit, telah meneliti kemampuan kulit untuk menyampaikan dan menerima pesan. Smith melaporkan berbagai perasaan yang dapat disampaikan melalui sentuhan, yaitu tanpa perhatian, kasih sayang, takut, marah, dan bercanda. Sama seperti hewan yang telah lama menyampaikan informasi lewat bau-bauan, manusia juga menyampaikan dan menerima pesan kimiawi eksternal yang berupa bau secara tidak sadar. Gejala bau-bauan sebagai pesan belum seluruhnya terungkap dalam penelitian ilmiah. Namun kini orang telah mencoba menggunakan bau-bauan buatan seperti parfum untuk menyampaikan pesan. Selanjutnya adalah organisasi, struktur, dan imbauan pesan. Dalam menyampaikan pesan dengan tujuan persuasi, maka ketiga hal ini dianggap penting untuk diperhatikan. Yang pertama adalah organisasi. Aristoteles menerangkan peranan taksis dalam memperkuat efek pesan persuasif. Sebenarnya apa sih taksis itu? Jadi taksis adalah pembagian atau rangkaian penyusun pesan. Aristoteles menyarankan agar setiap pembicaraan disusun menurut urutan pengantar, pernyataan, argumen, dan kesimpulan. Setelah Aristoteles menerangkan pernyataan tersebut, beberapa tahun setelahnya dilakukan penelitian mengenai organisasi pesan ini. Salah satunya dibawakan Berkeley pada tahun 1952 yang menyatakan bahwa pesan yang diorganisasikan dengan baik lebih mudah dimengerti daripada pesan yang tidak tersusun dengan baik. Kemudian, beberapa penelitian eksperimental meneliti tentang efek organisasi pesan pada
pengingatan dan perubahan sikap dibawakan oleh Thomson pada tahun 1960 yang menyatakan orang lebih mudah mengingat pesan yang tersusun walaupun organisasi pesan kelihatan tidak mempengaruhi kadar perubahan sikap. Bertentangan dengan itu, Dana pada tahun 1963 menyatakan bahwa pengingatan tampaknya tidak terpengaruh oleh organisasi pesan, tetapi perubahan sikap sangat terpengaruhi. Walaupun banyak pernyataan yang bertentangan pada penelitian tentang organisasi pesan ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa penyajian pesan tersusun lebih efektif daripada penyajian pesan yang tidak tersusun. Nah, berdasarkan kesimpulan tadi, muncul yang namanya konsep retorika. Konsep retorika adalah konsep yang menunjukkan cara-cara menyusun pesan berdasarkan pola yang disarankan oleh Aristoteles tadi. Retorika mengenal 6 macam organisasi pesan. Yang pertama yaitu deduktif, yang disusun dimulai dari gagasan utama terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh penjelasan tentang keterangan penunjang, penyimpulan maupun bukti. Kemudian yang kedua ada induktif, yang dimulai dengan perincian-perincian terlebih dahulu, kemudian menarik kesimpulan yang berupa gagasan utama. Yang ketiga kronologis, pesan disusun berdasarkan urutan terjadinya peristiwa. Logis disusun berdasarkan sebab ke akibat atau akibat ke sebab. Spesial disusun berdasarkan tempat, sedangkan topikal disusun berdasarkan topik pembicaraan yang klasifikasinya bisa dilihat di buku pada halaman 366. Tetapi karena kita sedang belajar psikologi komunikasi, maka dalam psikologi komunikasi muncul yang namanya urutan psikologis atau yang biasanya disebut dengan motivated sequence. Nah, urutan psikologis tadi adalah urutan dalam menyampaikan pesan yang mengikuti sistem berpikir manusia. Urutan-urutan ini sudah diteliti oleh banyak peneliti, namun urutan yang paling terkenal adalah yang paling terdahulu yang dikemukakan oleh Alan H. Monroe pada tahun 1930. Urutan psikologis tersebut disebut dengan motivated sequence. Alan H. Monroe menyatakan langkah-langkah dalam menyampaikan pesan dan menyusun pesan pada motivated sequence dimulai dari attention atau perhatian, need atau kebutuhan, satisfaction atau pemuasan, visualization atau visualisasi, dan action atau tindakan. Nah, penjelasannya, ketika kita ingin mempengaruhi orang lain, maka yang pertama kita harus merebut perhatiannya terlebih dahulu. Kemudian kita membangkitkan kebutuhannya, lalu kita memberikan petunjuk bagaimana cara memuaskan kebutuhan itu, lalu kita menggambarkan atau memvisualisasikan ke dalam pikirannya tentang keuntungan atau kerugian apa yang akan diperolehnya jika ia menerapkan gagasan yang kita kemukakan tadi, lalu doronglah ia untuk bertindak. Nah, contohnya nih, misalnya kita punya teman, sepatunya tuh kotor banget dan udah waktunya untuk dicuci. Nah, kita tuh pengen ngasih tahu, pengen memberikan gagasan untuk mempersuasi teman kita tadi agar dia mencuci sepatunya. Menurut Alan H. Monroe, kita dalam mengemukakan gagasan tersebut harus menggunakan motivated sequence. Yang pertama, tahapannya yaitu adalah attention atau perhatian. Kita harus mampu menyita perhatian teman kita tadi untuk masuk ke tahapan berikutnya. Pada tahapan attention, contohnya nih, kita ngomong, lihat deh sepatumu. Saat dia telah memperhatikan sepatunya, berarti kita sudah mampu untuk menyita perhatiannya. Untuk masuk pada tahapan yang berikutnya yaitu need atau kebutuhan, di mana kita berusaha untuk meyakinkan kebutuhannya untuk mencuci sepatu. Setelah itu masuk pada tahapan satisfaction, yaitu cara untuk memuaskan kebutuhan tersebut, yaitu dengan mengatakan bahwa kayaknya kamu sekarang harus cuci sepatu deh. Nah, setelah satisfaction tersebut, maka kita masuk pada tahap visualization, yaitu menjelaskan atau menggambarkan keuntungan atau kerugian apa yang didapatkan teman kita tadi kalau mencuci sepatu. Saat kita telah menyatakan visualisasi akan hal tersebut, kita masuk pada action atau tindakan, yaitu dimana ketika kita menyarankan, ayo cuci sepatumu aja sekarang. Nah, komunikan akan melakukan tindakan untuk mencuci sepatu tersebut.
Selanjutnya adalah struktur pesan. Ketika kita harus menyampaikan informasi di hadapan khalayak yang tidak sepaham dengan kita, maka kita harus mampu menentukan apakah bagian penting dari argumentasi kita yang harus disampaikan duluan atau justru yang kurang penting. Apakah kita harus membiarkan hanya argumen-argumen yang menunjang kita saja yang dibicarakan, atau kita harus juga membicarakan pro dan kontranya sekaligus? Nah, untuk pertanyaan pertama dijawab pada konsep efek primasi dan resensi. Apa sih konsep efek primasi dan resensi itu? Jadi ketika kita dihadapkan oleh dua gagasan atau lebih, ketika kita merasa terpengaruh oleh gagasan yang pertama dikemukakan, maka kita mengalami efek primasi. Sebaliknya, ketika kita merasa gagasan terakhir yang mempengaruhi diri kita, maka kita mengalami efek resensi. Kohler et al. Pada tahun 1978 dengan mengutip Cohen menyebutkan kesimpulan dari penelitian tersebut yang tertera pada slide. Yang pertama, bila pembicara menyajikan dua sisi persoalan, tidak ada keuntungan untuk berbicara yang pertama. Mengapa? Karena terdapat berbagai kondisi seperti waktu, khalayak, tempat, dan sebagainya yang akan menentukan pembicara yang paling berpengaruh. Yang kedua, bila pendengar secara terbuka memihak satu sisi argumen, sisi yang lain tidak mungkin mengubah posisi mereka. Contoh sederhananya dan yang paling umum yaitu ketika pemilu atau ketika pilpres, salah seorang menyatakan secara terbuka kalau dia pro pada paslon nomor 1. Nah, apapun informasi yang dipaparkan kepadanya mengenai paslon nomor 2 tidak mungkin mengubah posisinya, karena mengubah posisi akan membuat orang terlihat tidak konsisten, mudah dipengaruhi, dan tidak jujur. Yang ketiga, jika pembicara menyajikan dua sisi persoalan, terdapat dua kemungkinan. Yang pertama biasanya terpengaruh pada persoalan yang lebih dahulu disampaikan, namun dapat terpengaruh pada apa yang dikatakan terakhir jika ada kegiatan atau ada selang waktu di antara penyajian atau terdapat peringatan. Yang keempat, jika gagasan yang disampaikan menyenangkan, kita akan cenderung memperhatikan dan menerima pesan-pesan setelahnya. Jika gagasan yang disampaikan dimulai dengan tidak menyenangkan, maka kita akan menjadi kritis dan cenderung menolak gagasan berikutnya betapapun baiknya. Nah, jadi contoh sederhananya lagi pada orasi caleg. Ketika seorang caleg menyampaikan visi misi dan visi misi tersebut ternyata menyenangkan bagi kita, sesuai dengan minat kita dan sesuai dengan idealisme kita, maka kita cenderung memperhatikan dan menerima pesan-pesan selanjutnya. Sebaliknya, ketika ternyata visi dan misi itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan atau tidak sesuai dengan idealisme kita dan kita menganggap hal tersebut tidak menyenangkan, maka kita cenderung kritis dan menolak gagasan yang disampaikan selanjutnya betapapun baiknya itu. Kemudian yang kelima, urutan pro kontra lebih efektif daripada urutan kontra pro bila disampaikan oleh sumber yang memiliki otoritas dan dihormati oleh khalayak. Nah, maksudnya apa sih? Misalnya, pemerintah yang memiliki otoritas, di sini adalah pihak yang memiliki otoritas atau sumber yang memiliki otoritas, atau misalnya pihak universitas menyampaikan bahwa kita harus mendukung gerakan di rumah saja karena alasan-alasan misalnya keselamatan, kesehatan, mencegah penularan COVID, dan lain-lain. Nah, ketika gagasan-gagasan pro tersebut disampaikan, maka kita akan cenderung lebih menerima daripada kontra dulu yang disampaikan. Selanjutnya, yang keenam adalah argumen yang terakhir didengar akan lebih efektif bila ada jangka waktu yang cukup lama di antara dua pesan. Hal ini sama dengan poin nomor 3 di alasan bahwa dapat terpengaruh pada apa yang dikatakan terakhir kali jika ada kegiatan atau selang waktu di antara dua penyajian tersebut. Nah, yang terakhir adalah imbauan pesan. Ketika kita ingin mempersuasi seseorang
dengan gagasan-gagasan kita, ketika kita ingin orang tersebut menerima gagasan-gagasan yang kita sampaikan, maka kita harus menyentuh motif yang menggerakkan atau mendorong perilaku komunikan. Dalam imbauan pesan dikenal 5 jenis imbauan. Yang pertama yaitu imbauan rasional. Imbauan rasional ini didasarkan pada anggapan bahwa manusia pada dasarnya makhluk rasional yang baru bereaksi pada imbauan emosional bila imbauan rasional tidak ada. Nah, jadi apa sih sebenarnya imbauan rasional ini? Imbauan rasional ini adalah gagasan-gagasan yang dikemukakan ketika kita ingin meyakinkan orang lain dengan menggunakan pendekatan logis atau penyajian bukti-bukti. Imbauan rasional biasanya menggunakan silogisme, yaitu rangkaian pengambilan kesimpulan melewati premis mayor dan premis minor. Namun, setelah melalui berbagai penelitian, imbauan rasional ini ternyata berujung pada kesimpulan bahwa belum ada penelitian yang mampu membuktikan bahwa imbauan rasional dapat ditentukan efektivitasnya. Mengapa? Karena yang pertama, berdasarkan Buron dan Bettinghaus, yang pertama, penggunaan pembuktian sangat bergantung pada topik pesan. Kita tidak perlu menggunakan pembuktian yang begitu terperinci ketika kita ingin mempromosikan produk makanan atau ketika kita ingin meyakinkan seseorang untuk membeli makanan tersebut, karena makanan tersebut hanya dapat dibuktikan kualitasnya menggunakan indera atau testimoni dari orang lain. Nah, yang kedua yaitu halayak mungkin berbeda-beda dalam banyak faktor, contohnya usia, seks, pendidikan, dan lain-lain. Mungkin saja bukti-bukti yang kita sampaikan dapat mempengaruhi remaja SMA misalnya. Tetapi bukti-bukti tersebut belum tentu dapat mempengaruhi orang-orang tua atau orang-orang yang telah berumur. Alasan ketiga yaitu sistem klasifikasi pembuktian yang ada sekarang ini berasal dari sistem hukum. Jadi belum ada penelitian apakah sistem klasifikasi ini ada kaitannya dengan perilaku komunikan. Nah, berbeda dengan imbauan rasional, imbauan emosional atau yang selanjutnya dinilai lebih efektif dalam mempersuasi atau mempengaruhi orang atau komunikan. Mengapa? Karena imbauan emosional ini menggunakan pernyataan-pernyataan atau bahasa yang dapat menyentuh emosi komunikan. Contohnya, Bettinghaus pada 1973 menyatakan bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita ingin menyentuh emosi manusia. Yang pertama yaitu menggunakan bahasa yang penuh muatan emosional untuk melukiskan situasi tertentu. Jadi misalnya kita ingin mengatakan pejabat-pejabat itu korupsi, tetapi untuk membangkitkan emosi dari komunikan, kita dapat mengatakan mereka yang berdasi dan duduk nyaman di ruangannya merenggut hak-hak orang-orang tak berdaya dengan melakukan tindak korupsi. Yang kedua, menghubungkan gagasan yang diajukan dengan gagasan yang tengah populer atau tidak populer. Yang ketiga yaitu menghubungkan gagasan dengan unsur-unsur visual dan nonverbal yang membangkitkan emosi manusia. Contohnya misalnya kita ingin meminta sumbangan atau meminta donasi melalui media apapun, tetapi ketika kita ingin menyita perhatian, ketika kita ingin mempersuasi seseorang untuk berdonasi, maka kita dapat menyertakan visualisasi dari misalnya bencana yang telah terjadi. Misalnya kita ingin meminta sumbangan atau meminta donasi mengenai bencana tsunami. Nah, kita dapat menyertakan visualisasi tentang bencana tsunami tersebut pada daerah tersebut, tentang rumah-rumah yang hancur karena tsunami atau korban-korban yang membutuhkan donasi. Kemudian yang keempat adalah tampakkan pada diri komunikator petunjuk nonverbal yang emosional. Misalnya ketika kita sedang berbicara, kita dapat menggunakan suara yang bergetar atau air muka yang melankolis atau mata yang berlinang-linang ketika kita ingin mempersuasi seseorang tentang kejadian yang menyedihkan. Yang ketiga yaitu imbauan takut. Imbauan takut menggunakan pesan yang mencemaskan, mengancam, atau meresahkan. Janis dan Vesbach pada tahun 1953 melakukan penelitian dan
mengambil kesimpulan bahwa tingkat imbauan takut yang tinggi menimbulkan kecemasan yang tinggi sehingga komunikan kurang memperhatikan pesan dan lebih banyak memusatkan perhatian pada kecemasannya sendiri. Contohnya sekarang lagi marak COVID-19. Ketika kita mendengar pesan tentang COVID-19 yang mematikan, merenggut nyawa dan belum ada vaksinnya, maka kita akan cenderung fokus pada hal tersebut dan cenderung mengabaikan cara-cara untuk mencegah penularan dari COVID-19. Berbeda ketika kita diberitahu mengenai COVID-19 itu memang mematikan, merenggut nyawa dan belum ada vaksinnya, tetapi kita mampu mencegah penularannya melalui protap-protap yang ada. Nah, di situ kita akan cenderung menerima pesan-pesan yang pesan-pesan setelah orang memberikan imbauan takut. Di situ imbauan takut tersebut dikenal dengan imbauan takut yang rendah. Kemudian banyak penelitian juga yang menyatakan bahwa efektivitas imbauan takut ini bergantung pada jenis pesan, kredibilitas komunikator, dan jenis kepribadian penerima. Yang keempat adalah imbauan ganjaran. Imbauan ganjaran menggunakan rujukan yang menjanjikan komunikan sesuatu yang mereka perlukan atau yang mereka inginkan. Paling gampang dan paling umum ditemukan adalah imbauan ganjaran yang menjanjikan uang atau menjanjikan bayaran. Ketika kita menjanjikan uang kepada orang untuk melakukan sesuatu, maka orang tersebut akan cenderung terpersuasif dan akan melakukan apa yang kita perintahkan. Yang terakhir adalah imbauan motivasional. Imbauan motivasional menggunakan imbauan motif atau motif appeals yang menyentuh kondisi intern dalam diri manusia. Dengan menggunakan berbagai mazhab psikologi, kita dapat mengklasifikasikan motif pada dua kelompok besar, yaitu motif biologis dan motif psikologis. Motif dan imbauan motif biologis dan psikologis ini dijelaskan pada tabel di halaman 373 di buku. Nah, contohnya motifnya tentang keselamatan, maka imbauan motifnya atau ujaran-ujarannya akan berbicara seputar menjaga kesehatan atau bagaimana tentang keamanan perlindungan maupun ketentraman. Nah, itu tadi materi mengenai psikologi pesan. Sekian dari kami. Untuk pertanyaan, respon, sanggahan, dan lain-lain bisa langsung ditulis di kolom komentar. Terima kasih.